Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya ya. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang Ethereum ya. Apa itu Ethereum? Ethereum adalah platform komputasi terdesentralisasi yang Anda dapat membayangkannya seperti laptop atau PC, tetapi tidak dijalankan pada suatu perangkat, melainkan dijalankan pada ribuan mesin di seluruh dunia yang juga berarti tidak ada pemiliknya. Ethereum seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya memungkinkan Anda untuk mengirimkan uang digital, namun kemampuannya lebih dari itu. Anda dapat menggunakan kode Anda sendiri dan berinteraksi dengan aplikasi yang dibuat oleh pengguna lain. Karena sangat fleksibel, semua jenis program canggih dapat diluncurkan di Ethereum. Sederhananya, ide utama di balik Ethereum adalah bahwa pengembang dapat membuat dan meluncurkan kode yang berjalan di jaringan terdistribusi, bukan di server terpusat. Ini berarti bahwa secara teori, aplikasi ini tidak dapat dimatikan atau disensor. Apa perbedaan antara Ethereum dengan Ether? Mungkin terkesan tidak intuitif. Unit yang digunakan dalam Ethereum tidak disebut Ethereum atau Ethereums. Ethereums adalah protokol itu sendiri. Tetapi mata uang yang memberdayakannya dikenal sebagai Ether atau ETH ya. Apa yang membuat Ethereum berharga? Sebelumnya kita telah mendiskusikan gagasan bahwa Ethereum dapat menjalankan kode di seluruh sistem terdistribusi. Dengan demikian, program tidak dapat dirusak oleh pihak eksternal. Kode-kode ini ditambahkan ke database Ethereum blockchain-nya dan diprogram agar kode tidak dapat diedit. Selain itu, database dapat dilihat oleh semua orang sehingga pengguna dapat mengaudit kode sebelum berinteraksi dengannya. Ini berarti bahwa siapapun dimanapun dapat meluncurkan aplikasi yang tidak dapat dimatikan. Lebih menarik lagi karena unit aslinya Ether menyimpan nilai. Aplikasi ini dapat mengatur kondisi bagaimana nilai ditransfer. Kita menyebut program yang membuat aplikasi ini disebut smart contract. Dalam kebanyakan kasus, smart contract dapat diatur untuk beroperasi tanpa campur tangan manusia. Mudah dipahami, gagasan mengenai uang yang didapat di program memikat pengguna, pengembang, dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Bagaimana dengan blockchain-nya? Blockchain-nya terletak di jantung Ethereum, database yang menyimpan informasi yang digunakan oleh protokol. Jika Anda telah membaca artikel kami yang berjudul "Apa itu Bitcoin?", Anda dapat memiliki pemahaman dasar bagaimana blockchain bekerja. Blockchain Ethereum mirip dengan Bitcoin, namun data yang disimpan dan cara penyimpanannya berbeda. Anda dapat membayangkan blockchain Ethereum sebagai buku besar yang Anda tambahkan terus halamannya. Setiap halaman disebut blok, diisi dengan informasi mengenai transaksi. Ketika ingin menambahkan halaman baru, Anda perlu memasukkan nilai khusus di bagian atas halaman. Nilai ini harus terlihat dan siapapun dapat mengetahui bahwa halaman baru ditambahkan setelah halaman sebelumnya. Tidak hanya dimasukkan ke dalam buku secara acak. Nilai ini mirip dengan nomor halaman yang mereferensikan halaman sebelumnya. Dengan melihat halaman baru, kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa halaman tersebut mengikuti yang sebelumnya. Untuk melakukannya, kita menggunakan proses yang disebut hashing. Hashing mengambil sepotong data. Anda dapat membayangkannya seperti semua isi di satu halaman buku dan mengembalikannya dalam bentuk pengidentifikasian unik yang disebut hash. Sangat kecil kemungkinan dua potong data memberikan hash yang sama. Proses ini juga berlaku satu arah. Anda dapat dengan mudah menghitung hash, tetapi hampir tidak mungkin untuk membalik hash demi mendapatkan informasi yang digunakan untuk membuatnya. Kita akan membahas di bab selanjutnya mengapa ini penting dalam penambangan atau mining. Sekarang kita memiliki mekanisme untuk menghubungkan halaman dalam urutan yang benar.
Jika ada upaya apapun untuk mengubah urutan atau menghapus halaman, akan terlihat dengan jelas semua akan dapat melihat bahwa buku telah dirusak. Ethereum versus Bitcoin, apa perbedaannya? Bitcoin tergantung pada teknologi blockchain dan insentif keuangan demi menciptakan sistem uang digital global. Teknologi ini telah memperkenalkan beberapa inovasi penting untuk memungkinkan terjadinya koordinasi di antara para pengguna di seluruh dunia tanpa adanya pihak pusat yang mengendalikan. Dengan kondisi di mana setiap peserta menjalankan program di komputer masing-masing, Bitcoin memungkinkan para pengguna untuk menyetujui database keuangan di dalam lingkungan yang terdesentralisasi dan trustless. Bitcoin sering disebut sebagai blockchain generasi pertama, tidak diciptakan sebagai sistem yang terlalu rumit. Jika berbicara mengenai keamanan, ini merupakan salah satu kelebihannya. Sengaja dibuat untuk fleksibel untuk memprioritaskan keamanan di lapisan dasar. Kelemahannya, bahasa smart contract dalam Bitcoin sangat terbatas dan kurang mengakomodasi aplikasi di luar transaksi. Sebaliknya, generasi kedua blockchain mampu melakukan hal yang lebih baik. Selain transaksi keuangan, platform ini dapat menampung program-program yang lebih tinggi. Ethereum memberikan pengembang lebih banyak kebebasan untuk bereksperimen dengan kode mereka sendiri dan menciptakan apa yang kita sebut aplikasi decentralized application atau dApps. Ethereum adalah yang pertama dari gelombang blockchain generasi kedua dan masih yang paling menonjol hingga saat ini, walaupun memiliki kesamaan dengan Bitcoin dan dapat melakukan banyak fungsi yang sama. Namun, jika ditelusuri jauh ke dalam, keduanya sangat berbeda dan memiliki kelebihannya masing-masing. Bagaimana cara kerja Ethereum? Kita dapat mengidentifikasikan Ethereum sebagai state machine. Artinya pada waktu tertentu Anda memiliki snapshot dari semua saldo akun dan smart contract seperti yang terlihat saat ini. Tindakan tertentu akan menyebabkan state atau keadaan diperbarui. Semua node memperbarui snapshot mereka sendiri untuk mencerminkan perubahan. Gitu ya. Smart contract yang dijalankan pada Ethereum dipicu oleh transaksi baik dari pengguna atau kontrak lainnya. Ketika pengguna mengirimkan transaksi kontrak, setiap node di jaringan menjalankan kode kontrak dan mencatat hasilnya. Ini dilakukan dengan menggunakan Ethereum Virtual Machine atau EVM yang mengubah smart contract menjadi instruksi yang dapat dibaca komputer. Untuk memperbarui state atau keadaan, mekanisme khusus yang disebut penambangan digunakan untuk saat ini. Penambangan dilakukan dengan algoritma Proof of Work. Sama seperti Bitcoin, kita akan membahas ini lebih dalam lagi nantinya. Apa itu smart contract? Smart contract hanya sebuah kode. Kode ini tidak cerdas. Juga bukan kontrak dalam pengertian tradisional, namun kita menyebutnya smart karena mengeksekusi sendiri dalam kondisi tertentu, dan dapat dianggap sebagai kontrak karena menegakkan perjanjian di antara pihak-pihak. Ilmuwan komputer Nick Szabo yang dikatakan oleh Elon Musk dia adalah pencipta Bitcoin yang diusulkan pada akhir 1990-an, ia menggunakan contoh mesin penjual otomatis untuk menjelaskan konsep tersebut dengan menyatakan bahwa mesin ini dapat dipandang sebagai pendahulu dari smart contract modern. Dalam kasus mesin penjual otomatis atau yang lebih dikenal dengan vending machine, terdapat kontrak sederhana yang dijalankan. Pengguna memasukkan koin dan sebagai imbalannya, mesin mengeluarkan produk yang mereka pilih. Smart contract menerapkan logika ini ke dalam pengaturan digital. Anda dapat membuat hal yang sederhana dalam kode, seperti misalnya membalas dengan "Halo dunia" ketika 2 Ether dikirim ke kontrak. Di Ethereum, pengembangan akan membuat kode sehingga nanti dapat dibaca oleh EVM. Mereka kemudian menerbitkannya dengan mengirimkan kode tersebut ke alamat khusus yang mendaftarkan kontrak. Pada titik ini, siapapun dapat menggunakannya. Kontrak tidak dapat dihapus kecuali dalam suatu kondisi yang ditentukan oleh pengembang saat menulisnya. Sekarang kontrak telah memiliki alamat.
Untuk berinteraksi dengan kontrak ini, pengguna hanya perlu mengirimkan 2 ETH ke alamat tersebut. Ini akan memicu kode kontrak semua komputer di jaringan akan menjalankannya, melihat bahwa pembayaran telah dilakukan kontrak dan mencatat outputnya. Gambaran di atas mungkin merupakan salah satu contoh paling mendasar dari apa yang dilakukan oleh Ethereum dengan aplikasi yang lebih canggih yang menghubungkan banyak kontrak dapat dan telah dibangun. Sang pencipta Ethereum. Di tahun 2008, seorang atau sekelompok pengembang tak dikenal mempublikasikan white paper Bitcoin dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Peristiwa ini secara permanen mengubah dunia keuangan digital. Beberapa tahun kemudian, seorang programmer muda bernama Vitalik Buterin membayangkan cara untuk mengembangkan ide ini lebih lanjut dan menerapkannya pada semua jenis aplikasi. Konsep ini akhirnya disempurnakan menjadi Ethereum. Ethereum diusulkan oleh Buterin dalam sebuah blog pada tahun 2013 berjudul Ethereum, The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. Dalam tulisannya, ia menggambarkan sebuah ide mengenai blockchain yang bersifat Turing Complete, komputer terdesentralisasi yang jika diberikan cukup waktu dan sumber daya dapat menjalankan aplikasi apapun. Namun pada waktunya jenis aplikasi dapat digunakan pada blockchain akan dibatasi hanya oleh imajinasi pengembangnya. Ethereum bertujuan untuk mengetahui apakah teknologi blockchain memiliki kegunaan yang valid di luar keterbatasan Bitcoin yang memang sengaja dirancang demikian. Bagaimana Ether didistribusikan? Ethereum diluncurkan pada tahun 2015 dengan pasokan 72 juta Ether, lebih dari 50 juta dari total token didistribusikan dalam penjualan token publik yang dikenal dengan Initial Coin Offering, di mana mereka yang ingin berpartisipasi dapat membeli token Ether dengan Bitcoin atau mata uang fiat. Apa itu DAO dan Ethereum Classic? Dengan adanya Ethereum, semua cara baru dalam berkolaborasi melalui internet menjadi mungkin. Salah satu contohnya DAO, organisasi otonom terdesentralisasi atau Decentralized Autonomous Organization, yang merupakan entitas yang diatur oleh kode mirip dengan program komputer. Salah satu organisasi semacam ini yang paling awal dan paling ambisius adalah The DAO. Organisasi dirancangkan akan terdiri dari smart contract rumit yang berjalan di atas Ethereum, berfungsi sebagai dana Ventura otonom. Token DAO didistribusikan dalam ICO, memberikan kepemilikan dan juga hak suara kepada pemegang token. Nah, ini panjang ya bahasannya. Namun tidak lama setelah diluncurkan, pihak jahat memanfaatkan kerentanan platform ini berdasarkan menghabiskan hampir sepertiga dana DAO. Perlu diingat, pada saat itu 14% dari seluruh pasokan Ether dikunci di DAO. Tak perlu diragukan lagi, ini merupakan malapetaka bagi jaringan Ethereum yang masih baru. Melalui beberapa pertimbangan, chain ini di hard fork menjadi 2 chain di dalam salah satu chain. Transaksi yang dilakukan pihak jahat berhasil dibalikan untuk mengembalikan dana yang dicuri. Chain ini sekarang dikenal sebagai blockchain Ethereum, sedangkan chain awal di mana transaksi tidak dibalikan dan sifat immutability dipertahankan, sekarang dikenal sebagai Ethereum Classic. Peristiwa ini merupakan peringatan keras akan risiko dan teknologi ini dan bagaimana mempercayakan kode otonom dengan sejumlah besar uang bisa menjadi bumerang. Ini juga merupakan contoh menarik bagaimana membuat keputusan kolektif di lingkungan terbuka dapat berakibat buruk menghadapi kerentanan keamanannya. DAO dengan sempurna menggambarkan potensi smart contract dalam kolaborasi skala besar bersifat trustless melalui internet. Bagaimana Ether baru dibuat? Sebelumnya kita telah membahas sedikit mengenai penambangan. Jika Anda mengenal Bitcoin, Anda dapat mengetahui bahwa proses penambangan merupakan bagian terpenting untuk mengamankan dan memperbarui blockchain. Dalam Ethereum, prinsip yang sama berlaku. Untuk memberi reward kepada pengguna yang menambang, biayanya cukup mahal. Protokol memberi mereka Ether.
Berapa banyak Ether yang tersedia? Pada Februari 2020, total pasukan Ether berkisar 110 juta. Tidak seperti Bitcoin, jadwal emisi token Ethereum sengaja tidak ditentukan pada saat peluncuran. Untuk mempertahankan nilai, Bitcoin dibatasi persediaannya, dan jumlah koin baru yang dihasilkan perlahan-lahan dikurangi. Di sisi lain, Ethereum bertujuan untuk menyediakan fondasi bagi aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Karena tidak jelas jenis jadwal emisi token seperti apa yang paling sesuai dengan tujuannya, maka ini akan tetap menjadi pertanyaan yang open-ended, ya. Bagaimana cara kerja penambangan Ethereum? Penambangan sangat penting bagi keamanan jaringan. Proses ini memastikan bahwa blockchain diperbarui sebagaimana mestinya dan memungkinkan jaringan untuk bekerja tanpa adanya decision maker. Dalam penambangan, bagian node dinamakan penambang mengorbankan daya komputasi untuk memecahkan teka-teki kriptografi. Apa yang sebenarnya dilakukan adalah proses hashing terhadap serangkaian transaksi yang tertunda dan beberapa data lainnya. Agar blok dianggap valid, hash terus berada di bawah nilai yang diterapkan oleh protokol. Jika tidak berhasil, dapat memodifikasi beberapa data dan mencobanya lagi. Untuk bersaing dengan yang lain, penambang harus melakukan proses hashing secepat mungkin. Kita mengukurnya dengan hash rate. Semakin banyak hash rate yang ada di jaringan, semakin sulit teka-teki yang harus dipecahkan. Hanya penambang yang perlu menemukan solusinya. Sudah ditemukan, mudah bagi semua peserta lain untuk memeriksa kevalidannya. Seperti yang Anda bayangkan, hashing terus-menerus dengan kecepatan tinggi sangatlah mahal. Sebagai insentif dalam mengamankan jaringan, kepada penambang diberikan reward. Rewardnya berupa bentuk biaya transaksi di blok. Mereka juga akan menerima Ether yang baru dihasilkan, 2 ETH pada setiap artikel ini ditulis, ya. Apa itu gas Ethereum? Masih ingat dengan kontrak halo dunia? Sebelumnya ini merupakan program yang mudah untuk dijalankan. Dari segi komputasi tidak mahal sama sekali, tetapi Anda tidak menjalankannya hanya di PC Anda. Anda meminta setiap orang di ekosistem Ethereum untuk menjalankannya juga. Sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan berikut. Apa yang terjadi ketika puluhan ribu orang menjalankan kontrak canggih? Ketika seorang membuat kontrak yang mengulang kode yang sama terus-menerus, maka setiap node yang dijalankannya tanpa henti, ini akan menekan sumber daya dan sebagai akibatnya, sistem mungkin akan runtuh. Untungnya Ethereum memperkenalkan konsep gas yang untuk memitigasi risiko ini. Sama seperti mobil, Anda tidak dapat berjalan tanpa berbahan bakar. Kontrak tidak dapat dijalankan tanpa gas. Kontrak menetapkan jumlah gas yang harus dibayar pengguna agar dapat berjalan dengan sukses. Jika gas tidak cukup, kontrak akan berhenti. Intinya, ini merupakan mekanisme biaya. Konsep yang sama juga berlaku pada transaksi. Motivasi utama penambang adalah laba. Jadi mereka dapat mengabaikan transaksi berbiaya lebih rendah. Harap dicatat bahwa Ether dan gas tidak sama. Harga rata-rata gas berfluktuasi dan sebagian besar diputuskan oleh para penambang. Ketika Anda melakukan transaksi, Anda membayar gas dalam ETH. Ini sama seperti biaya dalam transaksi Bitcoin. Jika jaringan padat dan banyak pengguna yang bertransaksi, harga gas rata-rata mungkin akan naik. Sebaliknya, jika tidak banyak aktivitas, harga akan turun. Walaupun harga gas berubah, namun setiap operasi memiliki jumlah gas tetap yang diperlukan. Ini berarti bahwa kontrak yang kompleks akan menghasilkan lebih banyak gas daripada transaksi sederhana. Dengan demikian, gas adalah ukuran daya komputasi. Dengan demikian, gas adalah ukuran daya komputasi. Ini memastikan bahwa sistem dapat membebankan biaya yang sesuai kepada pengguna tergantung dari penggunaan sumber daya Ethereum mereka. Gas umumnya menghabiskan sebagian kecil Ether. Karena itu, kita menggunakan unit yang lebih kecil atau GUI untuk menunjukkannya. 1 GUI bernilai 1/1000 Ether. Singkat cerita, Anda bisa saja menjalankan program yang berulang.
terus-menerus dalam waktu yang lama, tetapi ini akan cepat berubah menjadi pekerjaan yang sangat mahal. Karena itulah, node pada jaringan Ethereum dapat memitigasi spam. Gas dan limit gas. Bayangkan Alice melakukan transaksi ke sebuah kontrak. Dia menghitung berapa banyak gas yang ingin dibelanjakannya. Misalnya dengan menggunakan ETH Gas Station, ia dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan demi mendorong para penambang untuk memasukkan transaksinya secepat mungkin. Tapi ia juga menetapkan limit gas yang berfungsi untuk melindunginya. Biasa saja terjadi kesalahan dengan kontrak, menyebabkannya menghabiskan lebih banyak gas daripada yang direncanakan. Limit gas diberlakukan untuk memastikan bahwa setelah sejumlah gas habis, operasi akan terhenti, kontrak akan gagal, namun Alice tidak akan membayar lebih dari yang semua disetujui untuk dibayarkan. Awalnya mungkin tampak seperti konsep yang membingungkan untuk dipahami. Jangan khawatir, Anda dapat menetapkan secara manual harga gas atau limit gas sejumlah yang Anda ingin bayarkan, tetapi sebagian besar wallet akan melakukan ini untuk Anda. Singkatnya, harga gas menentukan beberapa cepat penambang akan mengerjakan transaksi Anda, dan limit gas menentukan jumlah maksimum yang akan Anda bayar untuk transaksi tersebut. Yang terakhir, apa itu token Ethereum? Daya tarik terbesar Ethereum adalah kemampuan bagi pengguna untuk menciptakan aset mereka sendiri di chain atau di jaringan, yang dapat disimpan dan ditransfer sama seperti Ether. Aturan pengolahan ada di dalam smart contract yang memungkinkan pengembang untuk menetapkan parameter spesifik untuk token mereka. Aturan tersebut dapat mencakup beberapa banyak yang akan diterbitkan. Di bagaimana menerbitkannya, apakah token dapat dibagi, apakah masing-masing bersifat fungible, dan lain sebagainya. Standar teknis yang paling menonjol dalam pembuatan token di Ethereum disebut ERC20. Itulah mengapa token-token ini dikenal sebagai token ERC20. Fungsionalitas token menyediakan arena yang luas bagi para inovator untuk bereksperimen dengan aplikasi mereka di lingkungan keuangan dan teknologi canggih. Dari menerbitkan token seragam yang berfungsi sebagai mata uang dalam aplikasi, hingga menghasilkan token unik yang didukung oleh aset fisik. Ada banyak fleksibilitas di desain, sangat memungkinkan bahwa beberapa pengguna atau use case terbaik untuk pembuatan token yang mudah dan efisien belum ditemukan. Jadi selesai ya pembahasan dari Ethereum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih menunggu Bitcoin dan kawan-kawan ini rally ya di tahun 2022. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.